Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih kelihatan belum semangat nih anak-anak. Coba ibu cek semangatnya dulu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah gitu dong, semangat. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka mempelajari mata pembelajaran biologi. Mari sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Lamia, Diana, Siti Mas, Dava. Alhamdulillah, ternyata semuanya hadir semua ya. Itu artinya kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu hari ini. Coba masih ingat tidak? Kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Siti Mas apa? Iya betul, evolusi. Nah, anak-anak, jika mendengar soal evolusi, pasti kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan gambar tersebut? Tapi, apakah benar evolusi itu terjadi secara linear seperti gambar tersebut? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya dalam bab mekanisme evolusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat ke-34. Ada yang mau bersedia tidak membacakan ayatnya beserta artinya? Coba unjuk tangan, siapa yang berani? Oh Lamia, coba Lamia bacakan ayatnya berserta artinya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Lamia. Semoga pahalanya berlaku untuk semua, baik yang mendengarkan ataupun yang membacakan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab mekanisme evolusi. Dan ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Konsep kunci dari pembelajaran hari ini adalah mekanisme evolusi adalah proses yang menyebabkan terjadinya evolusi. Mekanisme evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetis. Variasi genetik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya variasi dalam untaian DNA. Nah, kalian pernah gak sih di dalam suatu acara reunian ketemu teman yang udah lama banget gak pernah ketemu? Sekarang mereka berbeda banget. Yang perempuan jadi tambah cerah dan mulus kulitnya karena perawatan. Dan yang laki-laki tubuhnya menjadi lebih berotot karena rajin olahraga. Apakah mereka artinya berevolusi? Tunggu dulu. Coba kita lihat lagi definisi evolusi itu apa. Evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari bentuk awal yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka itu memang berubah sih, tapi nanti perubahan itu akan diturunkan ke anak-anak mereka? Terus, jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya evolusi? Nah, sekarang kita bahas ya. Berdasarkan teori Darwin, proses evolusi itu diawali dari adanya perbedaan sifat-sifat yang dimiliki suatu makhluk hidup dalam satu populasi. Lalu akan terseleksi oleh alam. Makhluk hidup yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungannya akan bisa bertahan hidup, berkembang biak, dan mewariskan sifat unggul ke keturunannya. Nah, sifat-sifat berbeda pada makhluk hidup yang dapat diwariskan ke keturunannya disebut variasi genetis. Variasi genetik dapat terjadi karena adanya perubahan material genetik yang mengakibatkan perbedaan genotip antar individu dalam satu populasi. Adanya perbedaan genotip tersebut mengakibatkan perbedaan fenotip yang beragam atau bervariasi. Dan variasi fenotip ini nantinya akan diseleksi oleh alam.
Fenotip mana yang cocok akan bertahan, dan fenotip mana yang tidak cocok akan punah. Nah, fenotip juga bisa berubah dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya, orang yang tadinya memiliki kulit gelap, tetapi karena dia melakukan perawatan akan memiliki kulit yang lebih cerah. Tapi, warna kulit yang cerah karena perawatan itu tidak bisa diturunkan ke keturunannya. Nah, ingat ya, hanya sifat yang muncul akibat variasi genetiklah yang bisa diturunkan. Terus, apa sih yang menyebabkan adanya variasi genetik? Jadi, penyebab variasi genetik itu ada dua ya. Yang pertama adalah mutasi, dan yang kedua adalah reproduksi seksual. Kita bahas yang pertama dulu ya. Mutasi ini bisa terjadi pada urutan DNA dan bisa juga terjadi pada kromosom. Kalau mutasi pada DNA dapat menyebabkan terbentuknya alel baru, seperti pada contoh sickle cell. Kelainan sickle cell pada manusia disebabkan oleh mutasi pada gen penyandi beta globin, yaitu protein pembentuk hemoglobin pada darah. Untuk manusia normal, itu memiliki fenotip sel darah merah yang berbentuk bulat bikonkav dengan genotip AA. Sedangkan penderita kelainan sickle cell memiliki fenotip sel darah merah yang berbentuk bulan sabit dengan genotip SS untuk homozigot. Sedangkan untuk individu dengan genotip AS atau heterozigot memiliki dua jenis sel darah merah, yaitu normal dan berbentuk sabit. Berarti alel A telah mutasi menjadi alel S ya. Secara normal, pasti orang yang memiliki alel S itu akan dirugikan dong, karena memiliki bentuk sel darah merah yang tidak normal, sehingga oksigen yang dibawa tidak maksimal dan akan menyebabkan anemia berat. Tetapi ternyata untuk di daerah yang rawan malaria, orang yang memiliki alel S ini diuntungkan. Kok bisa? Iya, ternyata berdasarkan penelitian, individu heterozigot memiliki kecocokan atau fitness yang lebih besar daripada individu yang memiliki dua salinan alel normal. Ini dibuktikan dari pemeriksaan distribusi alel pitosel yang hanya ditemukan pada tempat-tempat di mana malaria itu berbahaya. Jadi bisa dibilang orang yang memiliki genotip heterozigot itu beruntung karena dia memiliki ketahanan lebih terhadap malaria. So, jadi dari sini kita tahu ya, adanya variasi genetik menyebabkan sifat yang makhluk hidup itu berbeda-beda. Penyebab terjadinya variasi genetik yang kedua adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual melibatkan pembentukan gamet melalui pembelahan meiosis yang memungkinkan terjadinya pemisahan kromosom homolog secara acak dan menghasilkan gamet dengan kombinasi alel yang berbeda. Pindah silang atau crossing over yang terjadi selama meiosis juga menyebabkan kombinasi genetik baru loh. Setelah fertilisasi, zigot mendapatkan setengah informasi genetik dari satu induk dan setengah dari yang lainnya, yang menciptakan sejumlah besar kemungkinan kombinasi genetik. Itulah kenapa walaupun sekelompok individu itu berasal dari induk yang sama, tetap memiliki fenotip yang berbeda-beda. Nah, variasi genetik dalam satu populasi dapat dilihat dari tingkat heterozigositasnya. Semakin tinggi variasi genetik yang terjadi dalam satu populasi, maka semakin banyak pula ditemukan individu-individu dengan genotip heterozigot. Berarti bisa kita simpulkan nih, hanya sifat yang disebabkan oleh variasi genetik oleh populasi itulah yang dapat menyebabkan evolusi ya. Variasi genetik dapat disebabkan adanya mutasi baik pada gen ataupun kromosom, dan juga karena adanya reproduksi seksual.
Suatu populasi juga dikatakan memiliki variasi genetik yang tinggi jika banyak ditemukan individu dalam genotip heterozigot ya. Nah, barusan Ibu telah menjelaskan materi mengenai variasi genetik. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi mengenai materi tersebut dengan mengerjakan soal-soal yang telah Ibu sediakan. Sebelumnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, Siti Mas dan Diana. Kelompok 2, Lamia dan Dava. Ingat-ingat ya kelompoknya. Satu orang perwakilan dari setiap kelompoknya silakan untuk mengambil soal-soal yang telah Ibu sediakan. Nah, ini adalah soalnya. Silakan kalian baca petunjuknya dan kemudian kerjakan apa yang harus dijawab. Silakan gali informasi sebanyak-banyaknya, baik dari itu buku ataupun internet. Jangan lupa, kalian mengerjakannya harus bekerja sama, karena nilai kerja sama pun itu dinilai ya. Selain itu juga nilai keaktifan tentunya Ibu akan nilai. Setelah kalian mengisi jawaban dari soal-soal tersebut, nanti perwakilan dari kelompoknya harus mempresentasikan ke depan apa hasil jawabannya. Ibu beri waktu 30 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wah, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan jawaban-jawabannya. Ibu sangat apresiasi dengan kinerja kalian semua. Nah, jadi kesimpulannya, coba ada yang mau menyebutkan tidak kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ya, silakan Lamia. Wah, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya kepada Lamia. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa variasi genetik itu bisa disebabkan oleh dua, yaitu pertama mutasi. Mutasi bisa terjadi pada kromosom dan mutasi dapat terjadi pada DNA. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Jangan dilupa lagi ya materi hari ini. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita ada ulangan harian. Semangat ya, masih semangat karena masih ada pelajaran yang lainnya bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.